wa nadaba ilal afwi. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memaafkan an akhta'ihim wa zallatihim, kesalahan mereka para budak dalam teksnya hadis niki. Tetapi nanti kita harus maknai budak itu zaman sekarang adalah siapapun di dalam kuasa kita. Walau takarrara dzalika minhum, meskipun itu berulang-ulang, meskipun kesalahannya berulang. Nah, bagaimana, dari mana disimpulkan berulang? Karena Rasulullah pernah mengatakan meskipun sampai 70 kali salah, ngapura, maafkan, gitu ya. Bagaimana ceritanya? An Abdillah ibni Umar, dari Abdullah putranya Umar ibn Khattab, anna rajulan, bahwa seseorang ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali khadiman, saya punya seorang pembantu, yusi'u wa yadhlimu, dia itu suka berbuat salah, suka berbuat kezaliman. Tidak disebut ini kezalimannya nopo, mencuri kah atau bekerjanya tidak standar kan? Afa adribuhu, katanya seseorang ini, apakah saya boleh memukul dia wahai Rasulullah? Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dijelaskan, kam na'fu anil khadim, seberapa saya harus memaafkan pembantu saya ketika dia melakukan kesalahan. Kalau sekali saya maafkanlah, tidak apa-apa ya Rasul. Tapi kalau dia itu melakukannya berulang-ulang, seberapa saya menahan amarah saya, seberapa saya harus memaafkan dia, batasannya. Fasomata, Rasulullah terdiam. Summa alil kalam, sampai ini sahabat yang tanya kepada Rasulullah ini ngulangi lagi. Falamma kana fi salisa, sampai ketiga kali Rasulullah baru menjawab, ufu anhu fi kulli yaumin sab'ina marrah, maafkan pembantumu itu dalam sehari 70 kali. Banyak atau sedikit, Pak? Banget. Masa ada pembantu kita itu melakukan kesalahan dalam sehari itu 70 kali. Itu pun jamaah rahimakumullah menunjukkan bilangan ini al-muradu bihil kasroh. Maksudnya ini adalah 70 ini bukan batasan, Pak. Maksudnya ini menunjukkan banyak, intinya gitu. Bukan berarti nek salah wis 70 berarti enggak usah dimaafkan, enggak begitu. Persis seperti di dalam Al-Qur'an itu, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Meskipun mereka itu minta ampun sampai 70 kali, tidak diampunkan oleh Allah. Ini kalau nggak salah tentang orang kafir atau orang munafik. Itu maknanya bukan pembatasan, oh berarti istighfarnya harus 71 kali supaya dimaafkan Allah, bukan. Para ulama usuliyin, ulama usul fikih menyimpulkan bilangan dalam kasus-kasus seperti ini tidak menunjukkan batasan, tapi banyaknya. Jadi para jamaah rahimakumullah, ini yang direspon oleh Rasulullah ketika ditanya seberapa saya harus memaafkan. Pokoknya kesalahan berulang-ulang, yo maafkan. Gitu ya. Gampang atau sulit, Pak? Lihat kasusnya, Ustaz. Lihat kasusnya. Tapi memang Rasulullah mengajarkan kita al-musul, sebuah nilai akhlak yang memang idealis banget. Maksudnya idealis itu beliau adalah contoh terbaik. Nah, kita ini pun juga manusia yang tidak seperti beliau memang ya. Jadi nanti kita simpulkan di akhir. Jadi para jamaah rahimakumullah, ini adalah akhlak memaafkan yang luar biasa. Tetapi nanti ada hal yang kaitannya dengan aturan hukum juga tetap diberlakukan. Tetap diberlakukan jika itu masuk dalam batasan-batasan yang terlewati. Batasan terlewati. Meskipun diberlakukan nanti di dalam fikih niku, Bapak Ibu, yang namanya memaafkan ini tetap ada ruang. Nanti kalau kita lihat di dalam kasus bunuh-membunuh, maka nanti keluarga terbunuh itu juga punya hak untuk memaafkan, sehingga yang membunuh ini nggak jadi dikisos. Ada dalam Al-Quran itu ayatnya. Intinya adalah kalau ada kasus pembunuhan di sana, Pak, di Arab diberlakukan kisos itu. Pembunuhan, maka si keluarga korban ini
punya hak untuk memaafkan sehingga hukum qisas tidak diberlakukan. Itu berlaku. Dulu waktu saya di Mesir itu sempat terjadi kasus seperti itu, Pak. Kalau di Mesir di hukum matinya ditembak. Ada kasus pembunuhan. Lalu si keluarga korban ini memaafkan. Kami memaafkan atas nama korban, memaafkan pelaku, ya. Dan hukumannya diturunkan menjadi di penjara seumur hidup. Artinya si pelaku kalau masih hidup sekarang hidup di penjara. Nah, memaafkan itu masih berlaku di saat aturan hudud atau had-had itu, mencuri dipotong tangan, menghilangkan mata orang yang dihukum seperti itu, meskipun nanti ada macam-macamnya, ini kategori sengaja atau setengah sengaja, itu ada pembahasan rincinya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah anjuran Rasulullah untuk yang mudah memaafkan pembantu. Wong dia itu bekerja untuk kita, gitu ya. Wa amara bitalattuf fi munadatil khadim. Rasulullah selanjutnya, jamaah rahimakumullah, memerintahkan untuk berlemah lembut. Nah, jadi ini saya ingin menjelaskan rinci lagi Bapak Ibu ya, bahwa Rasulullah tadi bukan menunjukkan pembatasan ya. Dan kita perlu renungkan bahwa semakin tinggi posisi seseorang itu, semakin besar juga tuntutan untuk berlapang dada. Bukan semakin tinggi posisi seseorang, jabatan, semakin besar untuk berlaku sewenang-wenang. Kira-kira begitu. Kita ambil kesimpulan. Artinya ini pelajaran boleh juga kita terapkan di luar konteks seorang majikan kepada pembantu. Bisa juga kita terjemahkan dalam dunia kerja, pimpinan kepada bawahan. Nah, seperti itu ya. Memaafkan tadi bukan bermakna, bisa kita simpulkan, bukan bermakna membenarkan, bukan. Tetapi memaafkan itu juga bagus jika disertai dengan nasihat, ya. Disertai dengan pembinaan. Nah, para jamaah rahimakumullah, mari kita lihat Pak, ketika seseorang itu mampu memberikan pembinaan tadi, misalnya mengatakan kamu keliru, kamu salah, tapi untuk kali ini saya berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ojo diulang maneh, misalnya begitu. Itu bagus, salah satu sikap yang bagus sekali ya. Begitu juga seorang guru misalnya kepada anak. Ini sering kita temukan. Saya tadi juga melihat di medsos ada kasus guru yang sering mengatakan muridnya nakal dan seterusnya. Nah, kemudian menghukum. Nah, ini saya rasa kalau kita kaitkan dengan nilai ini akan lebih bagus ketika si guru ini menasehatinya dengan mengatakan intinya salahnya yang diperbaiki, bukan anaknya yang dihancurkan mentalnya di depan teman-temannya begitu ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, apalagi kalau sekarang ini di era medsos. Kadang kalau orang itu sudah terlalu kedahuluan marah, maka itu direkam gitu, disebarkan, terus dikomentari yang buruk, dihujat, ditinggalkan. Ini kan kasihan, sehingga anak ini tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi ini jamaah rahimakumullah, yang pertama yang bisa kita ambil adab dari Rasulullah, yaitu mudah memaafkan. Yang kedua, wa amara bitalattuf fi munadat al-khadim. Rasulullah memerintahkan kita untuk berlemah lembut di dalam hal memanggil. Di dalam hal memanggil. Balagha min rahmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukti rahmat kasih sayangnya itu melarang memanggil abd. Abd ini apa? Budak. Wal amah, budak perempuan. Jadi janganlah memanggil mereka ini dengan babu gitu. Nah, ini kan sangat tidak etis ya. Ya panggillah yang sopan, Pak, Bu begitu.
Nah, kalau di dalam bahasa Arab abdi ini Pak, abdi itu hamba sahaya. Kan tidak pantas nih kita memanggil pembantu dengan panggilan yang merendahkan itu. Tidak semestinya. Wa huwa ayyakulu, tapi Rasulullah memerintahkan kita untuk memanggilnya fatai, fatati, mudaku. Kalau Surabaya nih cak lah, cak atau mbak begitu nih. Nah, ini bagus lah, jangan sampai panggilan yang merendahkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la yaqulanna ahadukum, tidaklah salah seorang kalian mengatakan abdi kepada budaknya, ini babuku misalnya gitu nih. Fakullukum ubaidullah, karena kalian semua itu adalah budak. Budaknya siapa? Budaknya Allah. Kita ini sesama budak, ya kebetulan saja orang itu ditakdir sama Allah menjadi majikan, dia punya orang bawahannya. Janganlah dipanggil budak. Tapi katakan kata Rasulullah fataya, pemudaku. Tapi jamaah rahimakumullah, ini yang luar biasa. Tuntunan yang diajarkan Rasulullah ini lengkap. Si yang atas ini tidak boleh memanggil babuku tadi. Yang bawah nggak boleh mengatakan Robbi. Napa Robbi, Pak? Tuhanku. Nah, ini berarti menyelisihi prinsip tauhid. Yang namanya Rob itu adalah Allah. Yang namanya Rob adalah Allah. Oh, nggak boleh berpikirnya karena beliau ini yang menjamin saya makan, tempat tinggal, dipanggil pangeran, pangeranku. Nah, ini bahasa Jawa nggak tahu. Maka Rasulullah menyatakan di dalam hadis Bukhari, la yakul ahadukum at'im rabbak. Janganlah salah seorang di antara kalian, maksudnya budak pembantu, ART itu mengatakan seorang apa namanya pimpinan, seorang majikan mengatakan at'im rabbak, kasih makan Tuhanmu. Rob ini hanya dinisbatkan untuk Allah, hanya boleh Allah. Kecuali Pak, kecuali kalau di dalam apa namanya istilah bahasa Arab itu ada namanya robatul bait. Nah, ini istilah nih, istilah. Jadi robatul bait ini apa? Ibu rumah tangga. Pakai robun, tapi kan ada tak marbutannya. Menunjukkan apa? Yaitu sebuah pekerjaan. Nyambut damelin apa? Ibu rumah tangga kan gitu. Itu kalau di bahasa Arab kan itu robatul bait. Robun juga, tapi ada tak marbutannya. Kalau robatul bait sebuah istilah yang maksudnya adalah ibu rumah tangga, tidak masalah. Yang masalah adalah robun. Nah, kalau sudah robun nggak pakai tak marbuto, itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah rahimakumullah, adab yang harus diperhatikan di dalam berbicara, karena ini kaitannya dengan tauhid, kaitannya dengan tauhid. Dan tadi yang pertama juga tidak boleh memanggil dengan merendahkan. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini nilai yang sangat penting betapa Islam membangun hubungan kerja dengan penghormatan memang, ya. Tetapi tidak boleh menjadi sampai mengkultuskan tadi. Jadi yang diajarkan oleh Islam, kekuasaan itu adalah amanah. Tidak kemudian saya berkuasa maka saya bebas memperlakukan kamu begitu. Nah, begitu juga kedudukan ini adalah tanggung jawab. Dan bawahan itu adalah manusia juga yang harus dihormati. Tidak boleh diperlakukan Islam sudah selesai menghapus perbudakan. Para jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita ambil pelajaran ya. Kalau di dalam dunia kerja misalnya mungkin ada kesan dikotomi, ada apa istilahnya, ada kelas disebut direktur dan karyawan, misalnya begitu Bang. Kepala sekolah dan guru misalnya, manajer dan pekerja begitu. Ya itu oke lah sebagai sebuah posisi. Tetapi jabatan ini tidak boleh membuat seseorang merasa lebih tinggi sebagai manusia, dan yang di bawah ini juga adalah manusia yang harus juga untuk dihormati. Kemudian para jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya kita
lihat bagaimana Rasulullah SAW ini berangkat dari kasus. Karena idza arsala khadimahu, ketika Rasulullah SAW mengutus pembantunya. Siapakah pembantu Rasulullah, Pak? Yang membersamai Rasulullah selama 10 tahun adalah Anas bin Malik. Nanti kita bisa pahami betapa Anas bin Malik 10 tahun itu lama atau sedikit, Pak? Lama. Ada nggak Bapak Ibu yang punya apa istilahnya pembantu sampai 10 tahun? Wonten? La ilaha illallah, masya Allah. Itu berarti kan kerasan, Pak Ustaz. Berarti kerasan. Dan ini juga nanti para ulama menyimpulkan Anas bin Malik itu dari kecil itu mengikuti Rasulullah dan sebagai apa namanya pembantu Rasulullah itu karena saking betahnya bersama Rasul. Apa katanya Anas bin Malik sendiri? Beliau mengatakan karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah itu adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Fa arsalni yauman li hajah. Pernah suatu hari katanya Anas bin Malik, Rasulullah menyuruh saya untuk melakukan sebuah urusan. Fakultu wallahi la azhab. Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak pergi. Tetapi setelah ngomong niku wa fi nafsi, di dalam dirinya ini kentek ngaten. An azhab lamma amarani bihi nabiyullah. Semestinya saya harus pergi karena yang memerintahkan itu nabi, begitu ya. Nah, kita lihat apakah Rasulullah itu kemudian marah ini. Anas bin Malik disuruh Rasulullah untuk pergi melakukan urusan tapi tidak mau. Fakharajtu. Karena dalam hatinya tadi berpikir, saya mestinya harus pergi melaksanakan ini. Fakharajtu. Beliau keluar hatta amurra 'alas sibyan, sampai aku bertemu dengan anak-anak. Wahum ya'abuna fis-suq, main-main, Pak. Namanya Anas bin Malik ini kan juga masih muda nggih. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabida qafaya min wara'i. Ternyata Rasulullah memegang niki tengkukku dari belakang. Memegang tengkuk, ibarat napa nggih? Enggak tahu, kita tidak disebutkan oleh beliau ini disuruh apa sama Rasulullah. Panjenengan bayangkan, Pak, ada anak panjenengan, tolong nak tukokno cabe misalnya begitu nggih. Moh misalnya gitu. Tapi dia akhirnya pergi, dolin ternyata, Pak. Terus panjenengan mendapati karena main ini, umumnya orang kan dikongkon tuku lombok kok malah dolen bisa gitu. Rasulullah dipegang ini tengkuknya ini. Nah, akhirnya kaget kan ini. Semestinya kaget itu takut. Tetapi Anas bin Malik nazartu ilaihi wa huwa yadhak. Anas bin Malik ini melihat siapa yang megang tengkuk. Rasulullah ternyata. Dan Rasulullah itu tersenyum ternyata. Tidak marah begitu ya, tidak marah. Faqala ya Anis. Ya, Anis niku namanya Anas, tapi dipanggil Rasulullah Anis itu berarti panggilan sayang. Wahai Anasku, gitu. Azhabta haitsu amartaka? Kamu telah pergi karena aku perintahkan tadi? Fakultu, na'am ana azhab ya Rasulullah. Ya, saya pergi Rasulullah, saya pergi Rasulullah begitu. Jadi intinya ini Rasulullah napa namanya? Lam yaghdab, tidak marah, walam yu'atibhu, dan tidak mencela Anas bin Malik di saat dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi para jamaah rahimakumullah, betapa luar biasa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sesuai dengan yang sering kita dengar, ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Beliau memilih bahasa yang lembut ya. Beliau tidak marah, membuat orang itu merasa nyaman. Jadi ini yang membuat Anas bin Malik itu betah kerasan. Tapi ketika orang itu salah terus dimarahin, dibentak, bagaimana? Bisa jadi dia itu takut, bisa jadi bahkan menghindar. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang sering kita temukan barangkali orang tua yang langsung bahasanya kasar. Kamu nakal misalnya begitu. Gak bisa diandalkan misalnya gitu. Anak yang berapa kali mama sudah bilang seperti ini masih diulangi lagi begitu. Nah, jadi para jamaah rahimakumullah, ini adab dari Rasulullah
kita boleh menyerang kesalahannya, tapi kalau bisa jangan harga dirinya, termasuk guru pada anak, apalagi di depan kelas, di depan teman-teman. Ini anak bisa jadi malu, dia merasa setelah itu nanti, oh ini saya bahkan dibully sama teman-teman yang lain begitu. Nah, jadi ini para jamaah rahimakumullah, pelajaran penting. Termasuk kalau sekarang ini dengan adanya WA nih Bang. Kalau kita memarahi seseorang di dalam grup WA, ini termasuk. Semestinya sikap kita ini kita sampaikan secara jabri, DM, bukan di dalam grup WA. Kalau kita memarahi seseorang meskipun bawaan kita, tapi kita melakukannya di grup WA, kan akhirnya mereka bisa jadi tidak pantas. Jadi ini yang bisa kita ambil pelajaran dari poin ketiga. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah adalah kana syadidat tasamuh ma'a khadimihi. Rasulullah SAW itu orang yang sangat tasamuh, toleran dengan pembantunya. Anas bin Malik. Nah, ini ceritanya Anas bin Malik dahulu memulai untuk ikut bersama Rasulullah. Qadima Rasulullah SAW al-Madinah laisa lahu qadim. Rasulullah SAW sampai ke Madinah saat hijrah itu, saat itu laisa lahu qadim, beliau belum memiliki pembantu. Fa akhadha Abu Talha, lalu Abu Talha menuntun tanganku, fantalaqa bi ila Rasulullah SAW, mengajak aku, katanya Anas bin Malik, menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Anasan hulamun kayyis. Ini Anas bin Malik ini adalah anak muda yang anak kecil. Hulam ini anak masih kecil yang beliau. Kayyis, yang cerdas, yang pinter. Falyakhdimaka. Boleh ini panjenengan ambil sebagai khodim panjenengan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjadikan Anas sebagai pembantunya. Fa khadimtuhu fis safar wal hadar. Beliau Anas bin Malik ini membantu Rasulullah baik di dalam safar bepergian maupun sedang di rumah begitu ya. Fama qala li uffin qattu. Rasulullah enggak pernah mengatakan uff saja. Enggak pernah mengumpat sekalipun, katanya Anas bin Malik. Nah, insyaallah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian katanya Anas bin Malik, maqala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza wa kadza. Enggak pernah Rasulullah itu ketika aku melakukan sesuatu, kenapa kamu melakukan ini wahai Anas begitu? Atau sebaliknya, wala li syai'in lam asna'hu lima lam tasna' hadza hakadza. Ketika aku tidak melakukan sesuatu, Rasulullah juga tidak pernah mengumpatku, kok kamu tidak melakukan yang aku perintahkan? Tidak begitu. Saking lembutnya Rasulullah SAW. Asyru sanawat. Nah, katanya pensyarah hadis nih, 10 tahun. Laisa ayyaman, bukan 10 hari, juga bukan 2-3 bulan. 10 tahun, lama sekali. Tidak pernah dibentak sedikit pun oleh Rasulullah SAW. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Masih jauh. Masya Allah. Okay? Tapi ini teladan manusia terbaik Rasulullah SAW. Para jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan betapa sabarnya Rasulullah, betapa Rasulullah lemah lembut, betapa Rasulullah mendidik dengan penuh kasih sayang. Dan bagi kita jamaah rahimakumullah, kita perlu memperbaiki diri kita. Okay? Nah, bisa jadi ada orang tua itu sampai bahasanya kamu susah diatur, gitu nih. Tidak pernah mendengar nasihat bapak ibu, gitu nih. Nah, ini akan membuat anak itu bisa jadi berkurang atau bahkan kehilangan rasa aman. Jadi kesalahannya diperbaiki, tetapi harga dirinya ini tetap harus dijaga. Kemudian begitu juga seorang guru kepada murid, misalnya ada murid yang susah menghafal, membacanya salah dibentak. Nah, dulu Bapak Ibu ngaji itu seperti itu. Tapi zaman dulu memang ya seperti itulah suasananya.
anak nggak bisa ngaji dipukul pakai rotan. Sekarang kalau kita masih pakai seperti itu, Pak, nggak ngaji anak-anak. Jadi sekarang ini metode-metode ngaji itu berlomba-lomba untuk bagaimana mendidik, mengajar ngaji itu dengan sukacita, menyenangkan, menyentuh hati, ngajinya mudah begitu. Kemudian para jamaah rahimakumullah, juga kalau kita menyampaikan teguran di dalam forum umum, termasuk di grup WA tadi, karena kita bisa jadi sering mendapati seperti ini. Bisa jadi seseorang itu karena emosinya bahasanya gini aja kok nggak bisa misalnya gitu. Dan bahasa teks itu kan beda Bang ya dengan bahasa langsung. Bisa jadi teks ini ada tanda serunya, ini marah ini begini. Nah, semestinya bagaimana jamaah rahimakumullah, ada cara-cara yang lebih santun lagi dengan bahasa apa yang perlu diperbaiki di bagian ini misalnya. Ini kalau dalam dunia coaching itu harus begitu. Jadi mendampingi masuk di dalam dunia pekerjaan coachnya itu yang didampingi, dan bahasanya adalah kendala apa yang bisa kita selesaikan bersama. Hal seperti itu, bahasa-bahasa seperti itu menunjukkan nilai yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, ini tasamuh, yaitu toleran. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian para jamaah rahimakumullah, ini sama dengan tadi, kita lanjut ke yang kelima. Wa amara man kana indahu khadimun aw abdun la yunasibuhu ayyusarrihahu. Rasulullah memerintahkan ketika ada seseorang yang memiliki pembantu atau budak yang mana sudah nggak cocok ini ART saya ini, sudah nggak bisa ketemu sama saya ini, sudah nggak cocok. Itu bagaimana? Ayusrihau, diputus kontrak dengan cara yang baik. Hatta la yakuna ikhtilafut tiba daiman li zulmil khadim. Supaya apa? Ketidakcocokan ini sampai berdampak kepada kezoliman terhadap haknya si khadim ini. Lebih baik diselesaikan kalau sudah tidak cocok. Apa katanya Rasulullah SAW? Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man la amakum, siapa orang yang cocok kalian dengannya, fa'at imuhu, kasih makan, waksuhu, kasih pakaian, seperti kalian punya pakaian yang pantas. Wa man la yula imukum minhum, siapa orang yang sudah tidak cocok dengan pembantunya, fa bayyi'uhu. Bayyi'u itu kalau zaman dulu budak itu ya dijual, Pak. Maka jual budak Anda kalau sudah nggak cocok. Wala tu'adzibu, jangan sampai kalian menyiksa khalqallah, makhluknya Allah. Karepe standarnya pekerjaan ini harus begini, tapi bagi si budak ini terlalu berat gitu nih. Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Atau bisa jadi dalam dunia kerja seharusnya di sini kerjanya 10 jam. Si pekerjanya merasa semestinya kami bekerja 8 jam, bisanya nggak sampai 10 jam. Itu kalau 10 jam kita merasa terpaksa, merasa dipaksa, merasa diforsir ini tenaganya ini. Nah, ini kalau sudah nggak cocok maka selesaikan kontraknya. Jadi ini para jamaah rahimakumullah, luar biasa tuntunan dari Rasulullah SAW, dan ini boleh sebagaimana yang tadi kita terapkan dalam kaitannya hubungan antara majikan dengan ART, atasan dengan karyawan, pemilik usaha dengan pegawai, kepala lembaga dengan bawahannya, stafnya. Kalau sekiranya nggak cocok maka bisa diselesaikan kontraknya. Nah, kemudian ada istilah sekarang itu dengan jangan sampai begitu lagi. Ada istilah fenomena bos toksik. Jadi bosnya dianggap killer, bosnya dianggap memeras nih. Nah, ini kan karena tadi itu sudah tidak ada kecocokan antara pegawai dengan pimpinan tadi. Insyaallah ini para jamaah rahimakumullah, pelajaran yang kelima yang bisa kita simpulkan kalau tidak ada kecocokan.
Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yadribu ahadan, tidak pernah memukul seorang pun. Ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lahu, katanya Siti Aisyah yang selalu bersama Rasulullah, karena istri Rasulullah memberikan testimoni tidak pernah memukul budaknya sekalipun, wala imro'atan, juga seorang perempuan wala darba biyadihi syai'an, dan tidak juga pernah memukul apapun. Bukan hanya manusia, Pak, tidak pernah memukul apapun. Meskipun sebagian ulama ini, saya punya guru, beliau itu pokoknya kalau memukul anak jangan sampai. Saya punya guru, Pak, sudah bisa kalau nggak dilampiaskan karena saking marahnya sama anak. Anaknya diikat, Pak. Anaknya diikat, terus dia mukul lemari, kan sampai hancur lemari. Saking menghindarkan dirinya, ojo sampai aku mukul anakku, begitu. Jangan saya mukul anak. Tapi kalau sampai ada orang itu mukul anak, ini sampai besar si anak ini akan ingat. Apalagi yang dipukul adalah wajah, nggak boleh memukul wajah. Apalagi sampai memberikan bekas. Maka di dalam fikih niku, ketika seorang istri tidak taat atau nusyus bahasa fikihnya, maka 3 tahapan. Napa niku? Fa'idhuhunna, nasihati. Kalau dinasihati juga masih nusyus, tidak taat. Kemudian apa? Wahjuruhunna, pisah ranjang. Enggak juga, maka wadribuhunna, pukullah. Ini dipotong, Pak, sama orang-orang yang benci sama Islam. Lihat Islam itu KDRT, mengajarkan KDRT. Suami disuruh mukul. Nah, ini kalau membaca secara tekstual belum sampai kepada yang dimaksud wadribuhunna. Ini ditafsirkan cukup panjang bahwa memukul itu suami mukul istri di tahapan terakhir sebelum cerai. Itu pun kalau cerai nanti harus mendatangkan orang yang arif, orang yang bijak dari keluarga laki, keluarga perempuan, didudukkan bersama. Bisa jadi karena memang masih emosi personal, karena menikah itu hubungan dua keluarga. Nah, memukul tadi itu tahapan terakhir, dan itu pun tidak boleh menyakitkan, tidak boleh di wajah, tidak boleh membekas. Jadi seperti apa? Pakai siwak, pukul tuking yang tidak menyakitkan. Nah, seperti itu. Nah, teladan kita tidak pernah memukul istrinya sama sekali. Jadi itulah yang dimaksud memukul, yang kemudian diselewengkan pemahaman itu, dianggapnya Islam ini mengajarkan KDRT. Nah, para jamaah rahimakumullah, ada cerita Abu Mas'ud Al-Badri menyatakan kuntu adrimu hulaman li bisaut, saya pernah memukul budakku atau pembantuku itu dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi, lalu aku mendengar suara dari belakang. I'lam Aba Mas'ud, gitu. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Jadi kayak habis mukul itu diingatkan oleh seseorang. Falam afham as-saut minal ghadab, tapi Abu Mas'ud ini saking marah sampai enggak merasa ada suara ini. Falamma dana minni idhu Rasulullah, ketika semakin dekat sosok yang mengatakan ketahuilah Abu Mas'ud, yang mengingatkan Abu Mas'ud karena memukul tadi. Fa'idha huwa Rasulullah, ternyata beliau yang mengatakan ini adalah Rasulullah. Maka disempurnakan, dilanjutkan. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud. Sampai karena tahu yang menyampaikan ini adalah Nabi, fa'alqaitu sab, aku lalu lemparkan cambuk ini dari tanganku. I'lam Aba Mas'ud, katanya Rasulullah sampai 3 kali. Ketahuilah Abu Mas'ud bahwa anallaha aqdaru alaika minka ala hadzal ulam, bahwa Allah itu lebih berkuasa, lebih mampu daripada kamu lebih mampu kepada budak ini. Allah lebih berkuasa terhadap kamu daripada kamu berkuasa daripada budakmu ini. Kalau kau berani menyiksa budakmu dengan menyambuknya, Allah yang lebih berkuasa bisa menghukum kamu lebih berat. Nah, jadi katanya Abu Mas'ud kemudian, la adribu mamlukan ba'dahu abadan, sejak itu aku tidak pernah lagi memukul budak sama sekali, karena diingatkan tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat yang menjelaskan, ya Rasulullah huwa hurrun liwajillah, wahai Rasulullah, karena budak ini sudah tak pukul,
saya merdekakan. Ada lagi riwayat mengatakan, kalau kamu nggak melakukan itu, nggak memerdekakan, maka kamu akan disiksa di neraka. Karena memukul tadi. Kemarin kita sudah bahas nih. Nanti ini masuk urusan timbangan kita. Antara yang kita berikan kepada siapa pembantu kita dengan tugasnya dan seterusnya itu, kalau terjadi kezoliman nanti akan ditimbang. Kalau misalnya kita menzolimi, dikurangi nanti amal kita ini untuk membalas itu. Nah ini jamaah rahimakumullah persis ini waja'ala kafarata dzurbil abdi itqahu. Rasulullah menyampaikan bahwa kalau seseorang memukul budaknya, maka kafaratnya adalah, tebusannya adalah budak ini harus dimerdekakan. Ada cerita nggak disebut di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini waktunya sudah tinggal sedikit nih. Saya cerita sekilas saja. Pernah ada seorang sahabat Nabi itu yang dia punya kambing banyak. Mungkin saya pernah cerita nih. Dia punya budak. Terus si budak ini, kambingnya ini ada yang hilang satu. Dan setelah diselidiki ternyata dimakan serigala. Marah ini si sahabat ini yang punya budak ini. Ditamparnya. Setelah ditampar kemudian dia merasa salah. Datang kepada Rasulullah SAW menceritakan, saya telah menampar budakku, panggil budakmu. Setelah dipanggil, kamu tahu siapa saya? Kira-kira begitu ya. Engkau adalah utusan Allah. Oh, berarti ini budak ini sudah beriman, sudah tahu bahwa saya ini adalah Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan kafaratnya adalah kau bebaskan budakmu. Dibebaskan budak itu. Padahal budak itu kalau jual beli ya bisa jadi nilainya ratusan juta. Ini menunjukkan betapa dilarangnya memukul budak. Terakhir, para jamaah rahimakumullah adalah, ini menarik. Wasiat terakhir Rasulullah sebelum wafat, ini tidak perlu kita baca ya, intinya Rasulullah ketika akan wafat wasiat. Napa wasiat niku Bapak Ibu? Wasiat itu sesuatu yang diucapkan oleh orang di akhir masa hidupnya yang itu kembali kepada orang yang hidup. Itu wasiat. Orang yang sudah mati sudah nggak mikir lagi apa setelah ini saya habis ini sudah mati. Jadi dia berwasiat itu sesuatu yang kembali manfaatnya kepada orang yang masih hidup. Apa wasiatnya Rasulullah? As-sholat, sholat. Kemudian wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Ini jamaah rahimakumullah, sholat karena hubungan kita dengan Allah, budak ini karena hubungan kita dengan sesama. Terakhir dijelaskan di sini bahwa para ulama menggabungkan, memasukkan bahaim, hewan-hewan itu termasuk dalam hukum yang sama. Di rumah saya ada 40-an ekor ayam, belum lagi kucing, karena saya suka kucing. Saya sampaikan kepada anak istri, kalian jangan sampai pakan ini kurang, termasuk minumnya. Karena kalau kurang, seperti kita punya budak nggak dikasih makan itu menzolimi. Nanti di akhirat dia akan menuntut. Nah, termasuk kalau ngasih makan boleh itu disampaikan, doakan Abi ya rezekinya lancar begitu. Mana di bertasbih semua itu. Nah, begitulah para ulama ini memasukkan hewan di dalam rumah ini termasuk sebagaimana budak yang harus diperlakukan dengan baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah niki jamaah rahimakumullah yang bisa kita simpulkan, dan ini sudah kita ringkas ya. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan, boleh kita diskusi sebentar sebelum sholat. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Bu Pri? Sebentar. Oh, masya Allah. Beliau pun hadir nih. Oke. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain monggo, mungkin satu pertanyaan. Tadi ini sudah azan, Ustaz? Oh sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Selain kita baik hubungan kita dengan Allah melalui sholat kita harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama, khususnya orang-orang di bawah kita. Dan Allah wa iyyakum astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.